Yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami. Dan yang kedua, terima kasih kepada Ketua Iksas Rayon Banyuwangi dan juga owner HO Kopi Lego yang sudah berkenan menyiapkan fasilitas, utamanya kepada Mas Nur Hadi selaku koordinator penyelenggara. Dan tentu dalam konteks ini berkaitan dengan berbicara APBD ini, kalau santri ngomong APBD sangat keren sekali kalau kemudian di blow up di media. Tentu sebelum saya masuk dalam urusan APBD, karena memang APBD ini rumit. Kalau kemudian kita mendengar kata APBD, dulu saya awal-awal menjadi anggota DPR, saya masih belum paham tentang bagaimana proporsi skema APBD sesungguhnya. Tapi 1 tahun 2 tahun saya belajar, alhamdulillah perlahan saya mulai memahami bagaimana kita menyelipkan anggaran untuk kepentingan kita, bagaimana kita membelajari anggaran terkait dengan kepentingan rakyat secara umum di Kabupaten Banyuwangi. Tentu sebelum itu saya ingin memberikan satu informasi terkait dengan sesungguhnya rangkaian dalam urusan pemerintahan ini sudah ada undang-undang yang mengatur. Jadi karena negara kita ini negara hukum, maka segala tindak tanduk yang dilakukan oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, itu semua harus ada dasar hukumnya. Dalam urusan pemerintahan ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Itu urusan pemerintahan dibagi menjadi 3. Jadi 3 bagian. Pertama, pemerintahan umum, pemerintahan absolut, dan pemerintahan konkuren. Apa itu pemerintahan umum? Pemerintahan umum ini adalah urusan kewenangan yang kewenangannya hanya dimiliki oleh kepala negara, yaitu presiden. Jadi punya kebijakan terkait dengan bagaimana seorang kepala negara mengatur, mengendalikan negara ini. Itu namanya pemerintahan umum. Yang kedua, pemerintahan absolut. Pemerintahan absolut ini urusan yang hanya dibidangi oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau kota itu tidak punya kewenangan. Ada 6 kewenangan yang dibidangi oleh pemerintah pusat. Apa? Urusan agama, urusan pertahanan keamanan, urusan justisi, urusan kebijakan politik luar negeri, dan kebijakan moneter. Ini semua adalah urusan kewenangan pusat. Sehingga pemerintah provinsi, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk berbicara urusan pertahanan keamanan, tidak punya kewenangan untuk berbicara urusan justisi, karena semua pengendalinya adalah di pusat. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang ketiga, ya selamat datang Pak Hakim, Sekjen. Yang ketiga, urusan pemerintahan konkuren. Apa itu urusan pemerintahan konkuren? Konkuren ini urusan pemerintahan bersama yang ditopang bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Ini adalah pemerintahan konkuren. Sehingga pembagian 3 urusan ini menjadi jelas ketika undang-undang yang di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu secara gamblang bahwa jangan sampai kemudian tumpang tindih antara urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Nah, kemudian urusan pemerintahan konkuren karena menjadi kewenangan bersama, apa itu? Dibagi menjadi 2 skemanya. Ada urusan wajib pelayanan dasar, ada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi 2 skemanya. Apa? Wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar. Jadi kalau dikerangkakan itu urusan konkuren itu ada wajib, ada pilihan. Urusan wajib ada pelayanan dasar, ada non pelayanan dasar. Yang pelayanan dasar apa? Urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, dan seterusnya. Urusan pilihan apa? Tergantung potensi wilayah. Misalnya Banyuwangi punya laut, Banyuwangi punya hutan, maka di situ ada bidang yang ngurusi masalah kelautan dan kehutanan. Beda halnya mungkin Bondowoso tidak punya laut, tidak perlu kemudian untuk membuat kepala dinas, urusan dinas yang menyangkut urusan kelautan. Jadi urusan pilihan itu sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki. Nah, berbicara urusan anggaran, kita masuk anggaran. Anggaran APBD itu, APBD bukanlah tujuan. APBD itu bukanlah tujuan, tapi APBD adalah instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan utamanya adalah apa? Mensejahterakan rakyat. Maka mindset pemerintah dengan mindset perusahaan tentu harus berbeda. Contoh, Mas Haryono ini punya usaha. Mindsetnya beda. Pemerintahan
mindsetnya ketika sudah dianggarkan maka harus habis. Kalau tidak habis berarti pemerintahannya rakyat yang dirugikan. Karena proses awal perencanaan tentu muaranya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ternyata anggaran tidak terserap, berarti sudah menganggarkan sendiri kok tidak terserap, siapa yang dirugikan? Tentu yang dirugikan adalah rakyat, karena semua yang dianggarkan untuk kepentingan rakyat. Maka mindset pemerintah, anggaran harus habis. Jangan sampai ada silpa, tapi kebanyakan ada silpa karena kondisi dan seterusnya. Tapi mindsetnya perusahaan, semakin banyak laba maka semakin banyak keuntungan. Mindsetnya pemerintah, semakin banyak saldo, semakin banyak silpa, berarti pemerintah tidak bekerja dengan baik. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya, berbicara siklus anggaran, itu ada 5 tahapan. Siklus penggunaan anggaran, semuanya mulai dari pusat, provinsi, daerah sampai ke desa. Apa siklusnya? Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah penatausahaan. Yang keempat adalah pertanggungjawaban. Dan yang kelima adalah pemeriksaan. 1 rupiah APBD digunakan maka harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dengan akuntabel, dengan transparan. Oleh karena itu maka banyak, ya tidak banyak, kadang orang tidak tahu apa-apa karena kebijakannya, karena tanda tangan masuk bui. Kenapa? Karena 1 rupiah anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah, dari uang rakyat, itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka konsekuensinya adalah bui menanti. Ini yang kemudian menjadi resiko. Maka dalam lingkaran pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, ini banyak ranjau-ranjau yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan masuk ranjau tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya urusan perencanaan. Jadi saya belajar anggaran, skema yang harus dibangun dalam proses penganggaran itu, kalau kita terapkan di semua lini, insya Allah semuanya akan baik. Contoh, saya awal-awal sebelum jadi DPR, atau awal-awal saya jadi DPR, saya masih belum memahami bagaimana skema APBD dilakukan. Sehingga lembaga saya sudah berjalan kadang antara yayasan dengan pengelola lembaga pendidikan, ini seringkali ada gesekan. Dan itu rata-rata lembaga pondok pesantren yang punya lembaga pendidikan, kadang antara lembaga pendidikannya, pengelolanya dengan pengurus yayasannya ini kadang tidak sinkron. Bahkan kita kemarin, kalau dulu-dulu saya pernah melihat di media televisi, ada yang yayasannya didemo oleh kampusnya yang punya perguruan tinggi, sehingga sampai demo kemudian vakum, ada yang boikot dan seterusnya. Persoalan ini yang sesungguhnya ada sesuatu yang miss, yang tidak difahami dengan baik secara antara pengelola lembaga dengan yayasan. Sehingga mindset, pengalaman, ilmu yang saya ambil dari saya menjadi anggota DPR, saya terapkan di lembaga saya, alhamdulillah sekarang tinggal berjalan dengan baik. Bagaimana sistem yang harus kita kelola? Perencanaan di awal. Maka perencanaan tahun ini, contoh di APBD itu, perencanaan tahun ini itu untuk anggaran yang akan datang. Jadi 1 tahun sebelumnya itu sudah harus ada proses perencanaan, dan tahapannya sudah jelas. Contoh hari ini sudah bulan Juni, maka bulan Juni itu harusnya pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, itu harus menyerahkan namanya KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara. Itu harus diserahkan di pertengahan bulan Juni. Kemudian bulan Juli ada kesepakatan, dan itu sudah ada tahapan-tahapan, ada jadwalnya, dan itu berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi skema yang saya sampaikan ada 5 siklusnya. Pertama perencanaan, termasuk dalam organisasi kalau menerapkan seperti ini luar biasa. Jadi contoh perencanaan di tahun pertama untuk kepentingan di tahun yang akan datang. Jadi contoh misalnya musrenbang yang hari ini dilakukan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, itu nanti muaranya menjadi RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah. Kemudian RKPD itu menjadi RKPD itu nanti diwujudkan dalam bentuk wujudnya KUA PPAS,
Setelah KUHP disepakati, nanti ada siklusnya di situ, bisa ditayangkan nantilah. Ini saya secara umum saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita ke slide. Jadi intinya dalam proses perencanaan itu harus berjalan dengan baik. Perencanaan itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004. Jadi sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam undang-undang itu dijelaskan definisinya apa itu perencanaan. Perencanaan itu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat berdasarkan dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Namanya orang merencanakan, berarti kan ada upaya untuk bagaimana tindakan masa depan yang akan kita lakukan itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan dengan potensi yang kita miliki. Itu perencanaan. Maka seluruh rangkaian hari ini yang sudah direalisasikan itu harus direncanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Ini yang kemudian dinamakan proses perencanaan, pendekatannya melalui bottom up. Jadi ada 4 pendekatan proses perencanaan itu. Apa pendekatannya? 1, pendekatan politik. Pendekatan politik apa? Bupati punya janji-janji politik ketika saat mau nyalon. Bupati punya janji-janji kampanye pada saat nyalon. Maka ketika sudah menjadi bupati, rekaman visi misi itu diwujudkan dalam bentuk RPJMD. Apa RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang ini dilakukan dalam proses 5 tahun sekali. Kalau RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, itu dilakukan dalam konteks waktu 20 tahun sekali. Kalau ada kepala desa saya nanti, artinya saya pengen memang ketemu dengan kepala desa nanti suatu saat. Bagaimana menata desa itu dengan baik. Dengan apa? Perencanaan yang matang. Saya menjadi DPR di tahun 2014 karena alokasi anggaran yang dimiliki oleh anggota biasa itu hanya kisaran di bawah 2 miliar, 1 miliar sampai 2 miliar. Maka yang saya lakukan, saya harus bertahap. Apa janji politik yang sudah pernah saya sampaikan kepada para konstituen, para tim-tim saya, maka saya harus bisa mengkerangkakan 5 tahun ke depan saya harus bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Janji-janji politik saya yang saya berikan kepada teman-teman tim itu harus betul-betul saya laksanakan dengan baik. Bagaimana caranya? Tentu yang namanya anggaran ini serba terbatas. 1 tahun tidak mungkin tuntas saya menyelesaikan janji-janji politik saya. Sehingga 1,5 miliar ini saya prioritas dulu. Oh, suara terbanyak saya di mana? 1 tahun saya garap ini, 2 tahun saya garap ini, sampai 5 tahun sehingga tuntas PR saya. Sehingga jangan sampai ada kesan kemudian lah Pak Mahrus mari dipilih lali, Pak Mahrus mari dipilih sing ono ceritane. Nah itu jangan sampai ada kesan. Saya berusaha bagaimana membangun pribadi saya untuk bisa menjadi DPR yang betul-betul mewujudkan keinginan rakyat. Maka kalau politisi itu dengan aktivis beda nalarnya Pak. Politisi dengan aktivis beda. Politisi itu punya jati diri, punya citra diri, punya jati diri. Contoh misalnya Haji Yamin sebagai politisi, jati dirinya Haji Yamin ini aslinya melit misalnya. Tapi karena pengen citra diri, terpaksa dia harus awean. Ini dalam rangka membranding diri. Ini politisi. Maka nalar politisi itu biasanya politisi selalu berbicara menang kalah, selalu berbicara siapa mendapatkan apa, dan selalu berbicara akumulasi kekuasaan. Jadi seorang politisi mindsetnya, saya kalau tidak menang ya kalah. Kalau menang ya untung, kalau kalah ya buntung. Karena politik itu hitung-hitungan. Yang kedua, seorang politisi itu siapa mendapatkan apa. Hari ini misalnya dalam kontestasi pilkada nanti, PKB mau gabung kemana, mau ngusung sendiri atau gabung. Untungnya apa? Dihitung. Apakah terus mendapatkan apa? Oh nanti jatah saya sekda, misalnya PKB hari ini bupati. Ada yang mau gabung, minta apa? Minta wakil bupati. Ada yang gabung lagi minta apa? Sekda urusan saya. Ada yang gabung lagi, dinas-dinas ini bagian saya. Ada yang gabung lagi, camat. Nah intinya apa? Dalam rangkaian kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dibagi dengan baik. Dalam politik hanya ada 2. Kalau tidak mau kompromi ya konfrontasi. Kalau Anda tidak mau diajak runding ya ayo perang. Siapa yang kuat ya dia yang menang. Ini politik. Maka nalar politisi siapa Pak? Selalu berbicara menang kalah, selalu berbicara siapa mendapatkan apa, dan akumulasi kekuasaan. Mindset saya sebagai politisi bagaimana bupati dari PKB,
ketua DPR PKB, ketua komisi PKB, itu namanya akumulasi kekuasaan.